kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kita kesehatan di saat pandemi saat ini. Dan kita bersyukur kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online atau ibadah rumah pada hari ini. Terkait pengumpulan persembahan, ada 3 metode yang dapat umat lakukan. Yang pertama, transfer. Yang kedua, menyerahkan persembahan ke majelis kelompok. Yang ketiga, pengumpulan persembahan dapat dilakukan setelah ibadah normal atau ibadah fisik. Untuk lebih lengkapnya, umat bisa melihat pada tayangan berikut. Ibadah online atau ibadah rumah 16 Agustus 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Elizabeth Simanjuntak dengan tema Kasih Lintas Batas. Pemandu lagu dari Ibu Erna, pemusik dari Saudara Nio. Umat dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 10, 2, dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Sayap kasih-Nya yang
Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52 bait yang pertama sampai bait yang kedua. Sabda Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan hidup yang terus Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini, sejenak kami ingin merenungkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu membukakan hati dan pikiran kami di dalam kami menjalani kehidupan, agar hidup yang kami jalani dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang juga akan menyampaikan sabda-Mu, biarlah segala kekurangan yang hamba-Mu ini miliki Engkau perlengkapi, sehingga kami dapat bersama-sama belajar akan sabda-Mu, merenungkan di dalam kehidupan kami, dan melakukannya di dalam keseharian kami. Ya Bapa, kami siap untuk menyambut sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir mengurapi setiap kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita sekalian didasarkan dari kesaksian Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan Alkitab kita Matius 15 ayat 21 sampai 28 menceritakan kisah tentang seorang perempuan Kanaan yang membutuhkan pertolongan Yesus karena anaknya yang sedang kerasukan. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, dengan jelas di dalam Alkitab kita menunjukkan bahwa perempuan ini merupakan perempuan Kanaan. Penulis kitab Matius memang secara sengaja menekankan perempuan Kanaan, karena pada saat itu orang-orang Israel selalu memiliki pemahaman tersendiri ketika berbicara tentang bangsa-bangsa di luar bangsa mereka. Kita mengetahui bahwa bangsa Israel merasa bahwa kamilah umat yang dikasihi Allah dan yang diberkati oleh Allah. Sehingga ketika mereka meyakini sebagai umat pilihan, mereka akan memandang bangsa-bangsa sekitarnya, Kanaan dan bangsa lainnya, itu sebagai orang yang tidak terpilih dan juga seringkali dinilai bagi orang-orang Israel kafir. Dan terlebih lagi ketika Bapak Ibu membaca ada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan stigma negatif kepada orang yang berbeda. Salah satu yang kita temukan yaitu ungkapan anak-anak dan anjing. Bagi kita mungkin kata itu maaf kata mungkin terlalu kasar ya. Tetapi bagi pemahaman orang Israel pada masa itu, kata anjing merupakan satu yang tidak terlalu kasar dan mungkin itu sesuatu yang umum untuk meledek atau menilai stigma negatif bagi orang lain, khususnya orang Kanaan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, pemahaman di dalam diri orang-orang Israel bahwa ketika berjumpa dengan orang Kanaan itu selalu pandangan yang meremehkan, diskriminasi dan hal-hal yang sangat menjelekkan itu sangat sekali terasa di dalam situasi kehidupan di tengah masyarakat. Jadi kalau misalnya ada bangsa yang berbeda bertemu dengan orang Israel, mereka akan sangat
menjelekan sekali lah Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kemudian di dalam bacaan Alkitab kita juga menunjukkan hal tersebut. Di dalam alur cerita, ketika perempuan Kanaan mengetahui bahwa Yesus datang ke daerah mereka, ke daerah Tirus dan Sidon, perempuan Kanaan ini memiliki satu pemahaman bahwa wah, ini orang yang hebat, yang selama ini mungkin sering didengar dan dapat menghadirkan mujizat-mujizat. Sehingga di dalam situasi keluarga yang sangat membutuhkan pertolongan, anaknya sedang sakit, perempuan Kanaan ini berusaha untuk, saya harus minta tolong kepada Yesus. Namun ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudari, rombongan para murid dan juga Yesus menghiraukan perempuan Kanaan. Dan para murid melihat bahwa perempuan Kanaan ini selain termasuk orang yang dalam tanda kutip dinilai kafir, terus perempuan, karena status sosial perempuan selalu dipandang rendah pada masa itu. Jadi dua layer yang kita sama-sama lihat, sudah Kanaan, perempuan lagi. Jadi diskriminasi yang luar biasa yang dilakukan oleh para murid kepada perempuan Kanaan itu. Dan ketika kita membaca, kita tentu akan bertanya, kenapa Yesus pertama kali bersikap acuh terhadap perempuan itu. Ketika kita merenungkan dan merefleksikan bacaan Alkitab kita, sebenarnya sikap Yesus ini ingin memberi kesempatan kepada para murid menilai apa reaksi para murid ketika melihat ada orang yang berbeda dengan mereka. Namun ternyata para murid justru tetap memiliki sikap yang sama seperti bangsa Israel umumnya, yang memiliki stigma negatif terhadap orang yang berbeda dengan bangsa Israel. Dan kemudian karena merasa terganggu, diteriakin terus oleh perempuan Kanaan, murid ini akhirnya meminta Yesus, suruhlah perempuan itu pergi. Ketika mengetahui respon para muridnya yang sangat diskriminasi kepada perempuan itu, Yesus akhirnya mulai membuka dialog kepada perempuan Kanaan itu. Dan ketika kita sama-sama membaca, ternyata dialog yang dilakukan oleh Yesus juga menggambarkan pemahaman orang Israel pada umumnya. Di sini kita menemukan bahwa ternyata Yesus pun juga menilai, memberikan satu perbedaan. Kalau misalnya kita membaca, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini menunjukkan satu gambaran Bapak Ibu sekalian, ternyata Yesus pun pertama kali juga meyakini bahwa ia diutus hanya untuk orang-orang Israel, bukan orang-orang di luar Israel. Dan Yesus memiliki satu sikap yang ketika mengetahui ada yang berbeda, ya dia nyatakan, saya hanya untuk orang Israel, bukan untuk orang Kanaan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus sudah menyatakan demikian, ternyata perempuan Kanaan ini justru memiliki satu kegigihan. Dia tetap terus melakukan dialog kepada Yesus. Dan kita mengetahui bagaimana dialog tersebut, mungkin kita menilainya tadi kasar, tapi kalau kita melihat dari perspektif pada masa itu satu yang umum, ledekan yang sering dilakukan oleh orang Israel kepada bangsa-bangsa di luar mereka. Disinilah dialog yang terjadi antara Yesus dengan perempuan Kanaan merubah pemahaman
Yesus dan juga pemahaman para murid. Melalui dialog, perubahan cara pandang dialami oleh Yesus. Yesus yang awalnya merasa saya melakukan karya hanya untuk orang Israel, tapi ternyata berubah cara pandangnya. Ya, saya diutus tidak hanya untuk orang Israel. Kalau misalnya kita melihat ada perubahan cara pandang yang dilakukan oleh Yesus, berdampak pada perubahan sikap. Di akhir cerita akhirnya kita menemukan bahwa Yesus menyatakan mujizatnya kepada perempuan Kanaan dengan menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Si ibu pun akhirnya mulai percaya dan pasti dan merasakan satu kehangatan kasih yang diberikan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika stigma pemahaman tertentu dimiliki oleh seseorang dan ketika khususnya para murid dan juga Yesus memiliki satu pemahaman bahwa orang Israel lah sebagai orang yang terpilih dan melihat bangsa-bangsa di sekitarnya itu bukan pilihan Tuhan, itu akan berdampak kepada sikap. Jadi stigma tertentu mempengaruhi cara orang untuk bersikap. Ketika seseorang memiliki satu stigma yang negatif terhadap suatu hal atau seseorang, dia akan bersikap yang negatif pula terhadap orang tersebut atau suatu tersebut. Dan di sini kita diajak untuk melihat perubahan yang terjadi dalam diri Yesus. Awalnya mungkin stigmanya yang diberikan juga negatif kepada perempuan Kanaan tersebut. Tetapi ada dialog di dalam perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Kanaan. Dialog tersebutlah yang akhirnya merubah segalanya. Merubah cara pandang, merubah sikap, sehingga kasih itu bisa diwujud nyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita tentu tidak terlepas dari adanya pemahaman-pemahaman tertentu yang diklaim dan juga sebagai suatu yang dianggap, wah, ini cara pandang saya untuk kadangkala berbuat diskriminasi kepada orang lain. Contoh kecilnya mungkin Bapak Ibu sekalian atau mungkin teman-teman yang sekolah atau bekerja, kadangkala penilaian tentang agama atau budaya tertentu seringkali membuat seseorang menjadi terpinggirkan, terasingkan. Saya punya pengalaman terkait hal tersebut. Bagaimana ketika saya sekolah SMP, SMA di negeri, ada stigma negatif yang diberikan oleh teman-teman baru saya yang menilai, wah, itu Elizabeth itu udah Kristen Batak lagi. Jadi layernya pun juga bertahap ya, udah Kristen, kemudian Batak, seperti itu. Dan ketika mendapatkan stigma tertentu yang membuat saya mungkin pada awal-awal, wah, kok kayaknya diskriminasi sekali ya terhadap saya coba untuk berdialog. Bagaimana mencoba mengenal kenapa teman-teman saya memiliki penilaian seperti itu. Dan akhirnya ketika terjadi dialog, itu merubah cara mereka untuk bersikap dan menilai saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita sama-sama merenungkan bahwa pentingnya perjumpaan, pentingnya berdialog agar melunturkan stigma-stigma negatif yang ada di sekitar kita.
keberagaman yang kita temukan di tengah-tengah kita, bangsa dan negara kita, beragam suku, budaya, bahasa, agama, justru mengantarkan kita untuk semakin banyak bisa berjumpa dan berdialog terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Apakah kita siap untuk berjumpa dan berdialog seperti Yesus? Karena ketika kita berjumpa dan berdialog, ada perubahan-perubahan cara pandang yang membuat kita menjadi tidak bersikap diskriminasi kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perubahan yang terjadi dalam diri Yesus inilah yang menjadi teladan kita. Kita dipanggil untuk berani membuka dialog, kita dipanggil untuk merubah cara pandang kita ketika kita menilai sesuatu dengan benar salah dan kadangkala menyingkirkan keberadaan orang-orang di sekitar kita. Dan juga kita juga sama-sama belajar bahwa ketika ada perubahan cara pandang, ada dialog, sikap kasih itu dapat terwujud. Kasih lintas batas, kasih yang melewati sekat-sekat perbedaan yang seringkali membatasi ruang gerak kita. Kasih ini akan mengalir ketika kita mau berjumpa. Tidak mungkin kita akan mengasihi orang yang berbeda kalau kita tidak berjumpa dan berdialog dengan mereka. Tetapi ketika kita mau berjumpa, mau terus berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin memberikan stigma negatif pada kita atau melakukan diskriminasi kepada kita, kita ditantang untuk berdialoglah, membuka dirilah, agar kasih itu dapat terwujud, mengalir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kita sama-sama bisa membuka diri dan mewujud nyatakan satu aksi-aksi yang tulus untuk membantu orang lain. Bukan karena embel-embel dia sahabat, dia dekat baru kita bisa mengasihi, tetapi kepada setiap orang yang berbeda, apapun latar belakangnya, kita bisa mewujudkan kasih lintas batas tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selain kita belajar juga dari sikap Yesus, kita juga belajar untuk melihat sikap dari perempuan Kanaan. Jikalau mungkin ada di antara kita yang menjadi korban penilaian stigma negatif, korban diskriminasi seperti itu dari rekan kerja atau dari teman-teman di sekolah, kita diajak untuk bersikap seperti perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini meskipun dihina, diejek, atau dihiraukan, dia tetap berjuang. Dia tetap mau melakukan dialog kepada mereka yang menghina dan mengejeknya. Perempuan Kanaan ini tetap berjuang tanpa batas. Dia tidak takut ditolak atau mungkin dilecehkan, tapi dia tetap berusaha bagaimana bisa terjadi sebuah dialog dan perjumpaan. Ketika kita mungkin saat ini sedang merasakan penilaian yang diskriminatif dari teman-teman sekitar kita, stigma negatif dari orang-orang yang ada di dekat kita, kita berjuang untuk bagaimana bisa terjadinya dialog. Kita tidak melemahkan semangat untuk berkomunikasi, tetapi kita terus bisa menjalin kerjasama. Dan biarlah ketika kita sama-sama bisa melakukan dialog, kasih lintas batas itu dapat terwujud. Terlebih lagi esok hari kita merayakan 75 tahun kemerdekaan
Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita rayakan mengundang setiap kita untuk semakin tertantang. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan dengan sikap kasih yang tanpa batas. Selamat memberikan kasih kepada siapapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Umat dimohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami dan menuntun hidup kami agar tetap terus mewartakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Ya Bapa, kami pada saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana esok hari kami akan memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 75 tahun Tuhan tetap terus memimpin dan memberikan kesejahteraan kepada bangsa kami. Biarlah di dalam perayaan HUT RI ini kami semakin diingatkan untuk tetap berusaha mengisi kemerdekaan dengan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah kami sebagai warga negara untuk tetap terus mendukung segala kebijakan pemerintah dan tetap terus mengikuti protokol kesehatan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kesehatan kepada para pemimpin negeri kami. Biarlah segala kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan rakyat. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para tenaga medis, para aparat penegak hukum, dan orang-orang yang ikut berjuang di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala karya yang dilakukan. Terlebih lagi kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang menderita COVID-19 beserta keluarga besar. Kiranya Tuhan hadir, menguatkan dan memulihkan, sehingga di dalam segala kondisi mereka tetap memandang Engkau dan tetap bersandar kepadamu. Ya Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan tetap terus memberkati gerejamu, GKJ Gandaria dan juga Pepantan Cawang.
Di dalam segala karya pelayanannya, kiranya Tuhanlah yang memimpin. Biarlah kami tetap terus dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami juga berdoa ya Bapa bagi Yayasan UKI dan juga jajaran Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala pelayanan dan Engkau tetap memberikan kesehatan di dalam mereka berkarya bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa, pada saat ini kami juga ingin memanjatkan doa pribadi kami ketika kami memiliki kerinduan untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Ketika kami anak-anak-Mu yang sedang menanti hasil untuk masuk di perguruan tinggi, kiranya Tuhanlah yang memberkati dan memberikan jawaban atas usaha-usaha yang telah dilakukan oleh anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat perguruan tinggi yang sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan ya Bapak. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami yang merindukan pekerjaan, merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup, dan merindukan kehidupan yang lebih baik. Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Biarlah segala harapan yang kami lakukan dapat membuahkan hasil yang terbaik dan kami tetap bersabar menanti jawaban Tuhan. Ya Bapa, kami juga memohon kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sakit. Kiranya Engkau menjamah dan memberkati di dalam segala usaha pengobatan yang dilakukan. Ya Bapa, ada begitu banyak harapan dan permohonan kami. Kepadamu kami bersandar, kepadamu kami percaya. Biarlah Roh Kudus menuntun hidup kami untuk tetap berusaha menjalani kehidupan sebaik mungkin. Dan kami yakin bahwa jawaban yang Tuhan berikan terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, kepadamu kami memohon. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Pasti lemah lembu
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan pada hari ini. Firman yang mendasari persembahan dari Kolose 3 ayat 17. Demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pengumpulan persembahan diiringi pelengkap Kidung Jemaat 209, bait pertama dan kedua, Kasih Setiamu. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang murah dan Maha yang baik, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih sampai saat ini Engkau masih memberikan kami karunia berkat. Hari ini kami memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh mensucikan persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh digunakan untuk pelayanan gereja ini ya Tuhan. Dan ajarkan kami selalu ya Tuhan untuk mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.